الحمد لله الحمد لله الذي أيد المجاهدين وأذل المعتدين. أحمده وأشكر هدى للناس، أشكر هدى الإنسان سبيلا وإما شكيرا وإما كفورا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله كافة للناس بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم القيامة. أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز من اتقى وخاب من طغى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah pada hari yang mulia ini, pada bulan yang mulia ini, kita masih dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih mendapatkan keistimewaan, mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman Ar-Rahim Allah curahkan kepada kita, kepada kaum muslimin dan muslimat. Semuanya ini adalah karena pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayang Allah, dengan kekuatan yang Allah berikan kepada kita. Pada detik ini jantung kita masih tetap dipompakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan teratur, dengan frekuensi yang terukur. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, paru-paru kita masih diberi kekuatan oleh Allah, masih dipelihara oleh Allah, masih diberikan kasih sayang oleh Allah, sehingga tekanan yang ada pada paru-paru kita ini mampu memompa, memasukkan oksigen yang merupakan kebutuhan daripada seluruh sel-sel yang ada pada tubuh kita. Dan juga dengan pompaan paru-paru ini Allah keluarkan karbon dioksida sebagai racun yang ada pada tubuh kita. Kaum muslimin rahimakumullah, teristimewa pada detik ini kita ditakdirkan oleh Allah untuk berada di Masjid Sabilillah ini, untuk mengabdi kepada Allah, untuk kita berdiri rukuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insya-Allah kita dijadikan sebagai hamba-hamba yang takwa kepada Allah, hamba-hamba yang patuh kepada Allah, hamba-hamba yang senantiasa mengikuti perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijadikan sebagai hamba-hamba yang dicintai oleh Allah, yang disayangi oleh Allah, yang senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah, sehingga kita dijadikan sebagai hamba-hamba yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, pada saat ini, dalam 3 bulan ini, mulai Januari, Februari, Maret, dunia digemparkan oleh satu kiriman makhluk Allah yang bernama virus corona. Virus corona ini adalah sebenarnya sudah begitu banyak terjadi pada sebelum-sebelumnya. Sudah begitu banyak, hanya saja corona yang pada saat ini mendapatkan informasi yang begitu liarnya, begitu luar biasanya, bahkan sampai menyebabkan goncangnya segala macam aspek, termasuk perekonomian, politik, dan berbagai macam. Kaum muslimin rahimakumullah, termasuk juga di dalam kita melaksanakan ibadah. Bahkan
seseorang yang ingin melaksanakan umroh itu pun dilarang. Kenapa? Karena urusan corona cukup pelik. Pada tahun 1997 ini ada satu jenis corona yang disebut dengan avian influenza, disebut dengan H5N1. Ini sangat patogen, sangat berbahaya. Ini terjadi di Hong Kong. Tetapi karena informasi melalui berbagai macam zaman pada saat ini, sehingga pada tahun itu tidak begitu terdengar. Tetapi orang-orang yang bekerja di medis ini memperhatikan dan mempelajarinya. Pada tahun 2009 ada virus influenza H1N1. Ini yang disebut dengan flu babi. Kemudian pada bulan Maret tahun 2013 ada virus novel avian influenza A H7N9. Ini terjadi di Cina, terjadi yaitu flu burung. Kemudian yang secara sporadis ada juga avian H5N6, H10N8, H6N1. Semua ini adalah virus. Fa insyaallah akan kita bahas apa sebenarnya virus dan bagaimana sebagai orang yang beriman sudah Allah persiapkan semuanya ini dan ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Kaum muslimin rahimakumullah. Allah sampaikan dalam Al-Qur'an, "Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa wa rahmah lil mu'minin." Wa nunazzilu minal Qur'an, dan kami turunkan Al-Qur'an, kata Allah, ma huwa shifa. Di situ ada as-shifa, ada obat. Wa rahmah, bagi orang yang mendapatkan rahmah kasih sayang Allah dan orang-orang yang yakin. Kaum muslimin rahimakumullah. Pada bulan Maret tahun 2003 tepatnya, berakhir pada bulan Juli tahun 2003, hanya berlangsung 4-5 bulan, yaitu SARS-CoV-2. Ini terjadi menyebar ke 29 negara. Awalnya adalah dari negara Hong Kong. Di Singapura juga ada yang disebut dengan flu Singapura. Pada tahun 2012, beberapa tahun yang lalu, ini ada yang namanya MERS, coronavirus. Co itu artinya corona virus, menyebar ke 26 negara, dimulai dari Arab Saudi. Kaum muslimin rahimakumullah. Ini adalah sebenarnya virus. Insyaallah akan kita bahas setelah khutbah Jumat dan bagaimana cara mengatasinya bagi seorang muslim, dan mudah-mudahan insyaallah cara yang sangat ampuh untuk menghindari cara-cara bagaimana supaya kita terhindar, bukan hanya zahiran tetapi juga batinan. Kaum muslimin rahimakumullah. Corona menjadi musuh. Tanamkan pada diri semua orang-orang yang ada di dunia, baik itu di belahan Amerika, Eropa, Asia, Afrika, mengatakan corona adalah musuh. Tetapi ada yang lebih istimewa, yang lebih dahsyat. Kalau corona tidak seberapa, bom atom tidak seberapa, semuanya tidak seberapa. Kenapa? Karena hanya akan selesai urusan ini di dunia saja. Tetapi ada satu makhluk Allah yang sangat-sangat menjadi luar biasa. Mari kita baca pada surat Yasin. Pada surat Yasin ayat 58, 59 dan 60, Allah Subhanahu wa taala sampaikan, Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Bukankah, kata Allah, aku telah memerintahkan kepadamu, wahai anak cucu Adam, agar kamu tidak menyembah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang sangat nyata bagi kamu.
Wa an'buduni hadza siratun mustaqim. Dan hendaklah kamu menyembahku. Inilah jalan yang lurus. Walaqad adalla minkum jibilan katsira afalam takunu taqilun. Dan sungguh ia syaitan itu telah menyesatkan sebahagian besar di antara kamu, maka apakah kamu tidak mengerti? InsyaAllah setelah khutib ini saya akan sampaikan bagaimana kita mengatasi bukan hanya virus-virus corona, bukan hanya bakteri, tetapi juga untuk mengatasi daripada serangan-serangan musuh yang nyata, yaitu syaitan laknatullah. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan kasih sayangnya, dan mudah-mudahan insya-Allah kita senantiasa dihindarkan dari segala macam mara bahaya, segala macam petaka, dan mudah-mudahan insya-Allah kita dibimbing oleh Allah, mendapatkan perlindungan dari Allah. Mudah-mudahan kita juga dijadikan sebagai hamba-hamba yang tetap beriman dan patuh kepada Allah, dijadikan sebagai hamba-hamba yang husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Inna asanal kalam wa min nizam kalamullahil malikil alam wallahu ta'ala yaqulu bi kahdil yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'tihi mu'minan qad amila shalihat fa ulaika lahumud darajatul ula. Barang siapa datang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan beriman lagi sungguh-sungguh telah beramal saleh, maka mereka itulah orang-orang yang memperoleh tempat-tempat yang tinggi, tempat-tempat yang mulia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wal hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.